Korupsi 8 triliun. Gimana kalau digunakan untuk dunia pendidikan coba? Oke, selamat datang di Sandro Channel. Baik teman-teman, sekarang ini mendengar informasi bahwa ada menteri yang diduga melakukan korupsi, dan korupsinya itu luar biasa. 80% dari anggaran yang digunakan, gila banget coba. 80%. Jadi yang diterapkannya cuma 20%. Wah, gila banget ini. Nah, bagi dunia pendidikan tentunya ini sangat merepotkan. Karena apa? Sekarang ini dunia pendidikan sedang gencar-gencarnya berbicara masalah karakter, berbicara masalah budaya positif, berbicara masalah kejujuran. Tetapi kenyataan sekarang disuguhkan dengan berita bahwa ada menteri yang melakukan korupsi dan tidak tanggung. 8 triliun, bayangin. Nah, sekarang kalau uang korupsi itu dipakai untuk membangun dunia pendidikan, luar biasa banget kan? Oke, tentunya sekarang ini dunia pendidikan ini sangat membutuhkan yang namanya IT. Dunia pendidikan ini sangat membutuhkan untuk pengembangan teknologi. Coba, kalau sekarang si uang korupsi tersebut dipakai saja untuk memenuhi wifi di sekolah, baik itu SD maupun SMP. Kira-kira cukup berapa sekolah? Banyak sekali. Banyak sekolah yang bisa terpenuhi dengan wifi tersebut. Nah, ini bagaimana? Bukan untuk memajukan pendidikan ini namanya. Kan ceritanya itu adalah tol langit yang nantinya akan membangun sumber daya yang ada di Indonesia. Termasuk juga untuk membangun dunia pendidikan. Tetapi sekarang gimana? Ya nggak bisa lah uangnya dikorupsi. Gila banget ya, 8 triliun. Coba sekarang kalau dideretin ini uang 8 triliun itu untuk memenuhi wifi di sekolah yang sekarang lagi kebingungannya. Kemarin saja ketika sumatif akhir jenjang yang dilakukan oleh sekolah, itu banyak sekolah yang menggunakan kertas. Artinya tidak menggunakan teknologi secara daring. Alasannya kenapa? Karena wifi-nya tidak cukup. Oke, wifi-nya tidak cukup. Kalau dipakai hanya cukup untuk berapa orang. Akhirnya daripada lama ya udah pakai kertas. Ini kan alasannya. Nah, sekarang ternyata dunia pendidikan ini membutuhkan, Bang, kalau mau korupsi pikir-pikir Bang. Dunia pendidikan pingin maju katanya gitu. Iya, jadi ini berat, memang berat bener. Bagi dunia pendidikan berat. Tahu nggak, di kurikulum Merdeka Belajar ini sekarang ini kita kan lagi menggemborkan agar kita ini menjadi orang yang jujur, agar kita ini menjadi orang yang punya karakter baik, yang punya perilaku yang baik. Tetapi kenyataan sekarang gimana? Disuguhkan dengan seperti ini. Anak-anak ini akan berkata, Pak, masih banyak ternyata yang korupsi. Dan ini bukan hanya disuguhkan oleh itu. Banyak sekali suguhan-suguhan yang diberikan kepada anak didik kita. Taulah, sekarang anak didik itu kan sudah pada pinter. Sudah tahu informasi-informasi. Jadi kalau ada kejadian seperti ini langsung nyebar gitu. Nah, bagaimana sekarang tindakan bagi kita pendidik agar mengatasi hal ini? Menurut saya ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita harus menanamkan kepada anak didik kita bahwa pembentukan karakter itu memang sulit, dan pembentukan karakter itu memerlukan pembiasaan yang baik. Dan karakter tersebut kalau kita jaga, insya Allah nanti akan lebih baik. Tetapi kalau karakter itu kita tidak jaga, maka itu akan terpengaruhi juga oleh lingkungan, terpengaruhi juga oleh yang lain. Jadi kalau demikian,
Nah, kita harus pandai-pandai bagaimana mengemasnya ini. Karena informasi dari dunia luar yang datang ke sekolah itu sangat kontroversial dengan apa yang kita sampaikan. Sehingga membuat guru kadang-kadang bingung juga kan untuk menyampaikan hal ini. Yuk, kalau tidak bingung, saya tidak yakin. Dan dengar, oke, buat Bapak Ibu guru, kalau nah ini kan hitung-hitungan yang tadi, kalau kita hitung nih 8 triliun itu kira-kira cukup berapa WC ya? Dan kira-kira cukup berapa sekolah di Indonesia ini untuk membuat WC anak? Ya, untuk membuat WC atau membuat wifi gitu. Jatuhlah sekarang pakai wifi dan WC. Karena apa? Karena yang sangat penting itu. Kenapa saya bilang WC? Tahu nggak? Masih banyak sekolah-sekolah yang tidak punya WC. Atau banyak sekolah-sekolah yang punya WC tetapi tidak memenuhi syarat. Atau banyak sekolah yang punya WC tapi tidak cukup untuk anak didiknya. Saya ambil contoh. Ketika saya datang ke sebuah sekolah di Naringgo sana, ada sekolah yang punya WC-nya hanya 2 untuk siswa sebanyak 200 gitu kan. Nah, ini kan berat. Berat sekali. Atau mungkin di sekolah Bapak Ibu yang punya WC-nya hanya 2 atau 3, tapi anak-anaknya jumlahnya ratusan sampai 300 gitu. Kebayangkan kalau 1 berbanding 100. Ini kalau anak-anak mau kencing bareng-bareng mau bagaimana nih? Apa nggak antri gitu kayak sembako? Kebayang ya, antri kayak sembako atau anak kencingnya di mana saja. Tapi pikir bagi perempuan itu sulit untuk melakukan hal itu. Dan ini tentunya berhubungan dengan karakter juga. Tidak akan membangun karakter kalau seperti ini. Yang keduanya, kalau kita berpikir tentang teknologi, lalu kita ingin menjadi sekolah yang berbasis teknologi atau kita sesuai dengan zaman, ini tidak akan bisa terkejar. Karena ternyata masih banyak sekolah-sekolah yang di tempat sana itu untuk mendapatkan sinyal itu kurang. Sinyalnya tidak ada. Wih, ternyata uangnya dikorupsi loh, gitu kan? Ternyata uangnya dikorupsi. Wah, gawat ini. Nah, ini padahal ini kebutuhan. Setelahnya pandemi itu harusnya ketahuan di mana sih yang membutuhkan hal itu. Nah, sekarang gimana? Oke, ini adalah risiko bagi kita hanya melihat saja. Wah, ternyata uangnya habis gitu kan? Oke, buat teman-teman guru tentunya ini harus disikapi apa yang terjadi di luar, baik itu tentang korupsi maupun tentang hal-hal yang lain yang negatif di luar, kita tetap harus istilahnya itu mengubah bagaimana ini menjadi sebuah pendidikan agar anak didik kita itu tidak melakukan hal-hal yang jelek seperti itu. Memang ya berat sekali bagi dunia pendidikan. Walaupun ini terjadi di mana, karena anak melihat secara langsung istilahnya. Bahkan sekarang ada yang mendukung lagi dan mengatakan hal-hal yang lain. Oke, kita tidak urusan dengan hal yang itu, tetapi yang urusan kita adalah bagaimana membangun agar anak didik ini mempunyai mental yang baik, mempunyai kebiasaan yang baik, karakter yang baik. Ya tentunya kalau sekarang kita berbicara tentang kurikulum merdeka, yuk di P5 kita itu tanamkan itu ya. Kita tanamkan agar anak-anak ini benar ditertanam dari awal. Karena kalau tertanam dari awal dan ini akan kuat berada di diri anak. Kita mulai dari kesepakatan dengan anak-anak. Kesepakatan untuk datang tepat waktu, kesepakatan untuk melakukan hal yang baik, kesepakatan untuk sholat berjamaah. Nah, kalau membuat kesepakatan ini artinya anak-anak ikut andil dalam melakukannya. Oke ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi dunia pendidikan. Karena dunia pendidikanlah yang harus mengubah masalah karakter ini. Salam sukses dari Sanro Channel.